Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Meli Anggraini. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal, ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Yang kedua ada organ internal, yaitu terbagi menjadi vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mons pubis. Mons pubis atau mons veneris, yaitu jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya ada labia mayor. Labia mayora adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus uranius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebase dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Di sini sudah ada yang saya lingkari adalah labia mayor. Selanjutnya ada labia minor, bisa dilihat oleh gambar yang saya lingkari ini. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan foreset. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah, kemerahan, dan memungkinkan labia minor membengkak. Bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik, ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, dan kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan foreset. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parawuretra, vestibulum minus atau scan, vagina dan kelenjar paravagina, vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir, mudah teritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi celana jeans yang ketat. Ini adalah vestibulum.
Selanjutnya ada hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan pemakaian tampon atau melahirkan pervaginaan, dapat terlihat sisa robekan hymen, korunkulae hymen atau korunkula myrtiformis. Di sini ada gambar hymen. Hymen adalah bagian yang ini. Selanjutnya perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat serta bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk dasar bahan perineum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia externa dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpokat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fasies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Korpus uteri di dalamnya terdapat rongga cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Serviks uteri merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan opeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Serviks di bagian atas dua bagian, fossio supravaginali dan porsio vaginalis. Uteri interna terdiri dari endometrium, yaitu terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah, bagian korpus, uteriendometrium licin, dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Myometrium
adalah lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali serta plasenta keluar. Perimetrium atau lapisan luar, yaitu dilapisi oleh peritoneum visceral, ditemukan pada dinding corpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Kedua ada pars ismica, yaitu bagian yang sempit pada suatu sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga ada pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Dan yang terakhir ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya ada ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari. Propinium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik dan epitelium germinativum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon pada wanita yang terbagi menjadi estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Di sini ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uteril, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontaktil uterus. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas myometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan myometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya ada hormon luteinizing LH. LH pada wanita berperan dalam masa
pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya ada hormon follicular stimulating. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.